Oke, bahas dampak krisis iklim ke dompet udah, soal kesehatan reproduksi juga udah, kesehatan mental udah juga nih. Abis itu memanfaatkan energi yang berlimpah di Indonesia sebagai solusi juga udah. Enaknya bahas apa lagi ya Nel? Masih banyak loh Kak yang bisa kita bahas. Semua bisa kena dampak krisis iklim nih ya tanpa kecuali. Secara kita semua itu hidup di planet yang sama. Tapi ada kelompok yang disebut rentan atau beresiko tinggi akibat perubahan iklim nih. Iya, soal kelompok rentan. Jadi Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC atau lembaga antar pemerintah ilmiah tentang perubahan iklim itu menyatakan masyarakat miskin, etnis minoritas, perempuan, dan disabilitas adalah mereka yang rentan akibat perubahan iklim. Kita kan pernah ngobrol nih ya sama teman-teman masyarakat adat, namanya Piko sama Nelce. Mereka tuh salah satu kelompok rentan akibat perubahan iklim dan buat yang kelewatan bisa dengerin lagi deh di episode Krisis Identitas Akibat Krisis Iklim. Dengerin aja tuh. Nah, gimana kalau sekarang kita bahas dampaknya ke perempuan dan disabilitas? Coba deh dengerin ini Kak Acil. Ini itu pernyataan dari Ibu Ratnasari, seorang gender specialist di International Center for Research in Agroforestry atau ICRAF. Dia bicara dalam acara bertajuk Land for Life di Sumatera Selatan. Acara ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam aspek pembangunan yang berketahanan iklim gitu deh. Perempuan dan anak perempuan itu lebih rentan ya pada kondisi di mana terjadi perubahan iklim gitu. Apalagi kalau misalnya di situ perubahan iklim ini menyebabkan satu kebencanaan ya. Maksudnya ada ya mungkin kekurangan air ataupun banjir atau apa, itu kan di situ sebetulnya kelompok perempuan dan juga anak-anak perempuan dan kelompok rentan lainnya, misalnya disabilitas, itu kan pasti memiliki kerentanan yang lebih dibanding yang lain. Sains sekitar kita Sains punya peran dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR Dan The Conversation Indonesia. Sains sekitar kita. Halo, saya Muhammad Syarif Acil. Dan saya Cornelia Wendelina. Gak berasa ya, tahu-tahu kita udah sampai aja nih di episode terakhir Sains Sekitar Kita season ketiga. Dari ngobrol sana-sini dengan berbagai narasumber sejak episode pertama, jadi banyak pengetahuan baru ya Kak Acil? Yes. Dan makin sadar juga nih kalau ada masalah serius yang membayangi kita saat ini dan masa depan nanti. Setuju banget Nel, kita nih semua terdampak sama perubahan iklim. Tapi ada kelompok dalam masyarakat yang masuk kategori rentan. Kayak yang tadi udah disebut sama IPCC, antara lain perempuan sama disabilitas. Ada sebuah penelitian yang dilakukan organisasi Christian Blind Mission atau CBM Global itu menyebutkan lebih dari 20% dampak buruk perubahan iklim itu dirasakan oleh populasi penyandang disabilitas di seluruh dunia. Mary Keogh, Disability Inclusion Director CBM Global dalam sebuah podcast yang diproduksi BBC di tahun 2021 tuh bilang dari semua dampak perubahan iklim, penyandang disabilitas selalu mengalami dampak terburuk. Dia ngambil contoh nih, peristiwa banjir di Jerman yang menewaskan 13 penyandang disabilitas intelektual. Dia bilang itu terjadi sebab tidak ada orang yang berpikir bagaimana prosedur evakuasi dan mitigasi untuk difabel mental intelektual. Artinya nih, ini perlu ada perubahan kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas, mulai dari tanggap darurat hingga jaminan sosial bagi difabel yang terdampak. Nah, soal itu kita bisa cari tahu lebih jauh nih ke Ibu Walin Hartati. Dia adalah Ketua 3 Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat di HWDI, yaitu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Organisasi ini mayoritas pengurus dan anggotanya adalah perempuan disabilitas loh. Disabilitasnya juga beragam nih Kak Acil, seperti disabilitas fisik, sensorik, mental, dan juga intelektual. Perubahan iklim merupakan salah satu penyebab bencana. Misalnya tanah longsor, banjir, gempa bumi, kekeringan. Nah, hal itu sangat berdampak pada perempuan, apalagi penyandang disabilitas. Ketika terjadi bencana, pemerintah biasanya langsung ambil kebijakan yang cepat dan tepat. Namun, biasanya pemerintah lupa mengundang atau melibatkan dari kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Jadi, kalau tidak ada keterwakilan dari perempuan dan penyandang disabilitas, otomatis kebutuhan-kebutuhan mereka tidak terpenuhi sehingga terjadilah kekerasan berbasis gender. Dan ironisnya,
perubahan iklim atau yang menimbulkan bencana itu tiap tahun meningkat. Jadi saya berani pastikan kalau kekerasan berbasis gender juga menjadi meningkat. Ada penelitian terbaru juga nih dari UN Women yang rilis tahun ini soal dampak perubahan iklim pada perempuan di negara-negara Asia Pasifik. Salah satu dampaknya adalah kasus kawin anak di daerah yang gersang jadi meningkat. Karena cuaca yang terlalu panas, kekeringan itu nggak bisa dihindari ya dan pasti susah banget untuk bertani. Jadi ya solusinya mereka itu mengawinkan anak-anak untuk meringankan beban ekonomi. Miris banget ya Kak Acil. We are gathered here today to celebrate the drawing together of two lives. Aku juga jadi ingat nih satu penelitian yang dilakukan sama Women Deliver, jadi sebuah advokat global gitu yang memperjuangkan kesetaraan gender dan kesehatan serta hak perempuan. Nah, dalam laporannya 2 tahun yang lalu, mereka bilang kalau perubahan iklim punya dampak pada meningkatnya kekerasan berbasis gender yang dialami sama perempuan. Jadi, mereka menemukan kalau perubahan iklim yang berdampak pada pertanian di Indonesia ini berujung pada meningkatnya pekerja migran perempuan. Nah, situasi ini menempatkan perempuan dalam resiko mengalami kekerasan atau perdagangan seksual. But ya, gimana kalau soal temuan HWDI sendiri nih? Berdasarkan kami turun ke lapangan karena HWDI ada di 32 provinsi tingkat DPD dan 95 DPC itu tingkat kabupaten kota. Maka teman-teman yang di daerah ini sering sharing pada kami bahwa ketika terjadi bencana memang teman-teman itu sering mengalami kekerasan baik itu fisik, psikis, ekonomi maupun seksual. Aku tuh concern banget tau ke soal bencana yang makin sering datang ya akibat perubahan iklim ini. Dan itu jadi makin menyulitkan bagi perempuan dan juga penyandang disabilitas. Perempuan disabilitas kesulitan dalam pertama ketika evakuasi. Karena perempuan, apalagi perempuan disabilitas itu tingkatannya berbeda-beda. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Bagi penyandang disabilitas berat tentu saja tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ketika terjadi bencana, biasanya mereka sibuk sehingga orang lupa kalau di keluarganya itu ada perempuan, ibu hamil, penyandang disabilitas. Lalu dampak berikutnya, mereka kesulitan dalam mengakses sumber daya. Misalnya untuk mengakses informasi sulit karena biasanya kalau terjadi bencana itu kan sinyal putus. Jadi tidak bisa mengakses informasi, pendidikan, terus mengakses kesehatan juga repot, apalagi mencari pekerjaan. Terus mobilitasnya juga sulit. Ketika terjadi bencana biasanya kan infrastruktur rusak ya. Nah, teman-teman disabilitas sulit keluar, yang pengguna kursi roda, yang pengguna tongkat putih itu sulit keluar. Ketika evakuasi diperlukan aksesibilitas, bagaimana tidak terjadi bencana aja di Indonesia infrastrukturnya kurang aksesibel, apalagi ketika terjadi bencana. Terus kekurangan air bersih, MCK ya. Harusnya kalau MCK di tempat Huntara itu kan minimal 1:2 gitu ya. Tapi yang terjadi kan MCK-nya 1:1, sementara biasanya kalau perempuan itu ke toilet kan lama, mungkin sedang haid atau mungkin membawa anaknya seperti itu. Terus jarak toiletnya jauh, jadi hal itu bisa menimbulkan kekerasan. Terus ke arah toiletnya juga lampunya kurang. Kebayang gak sih sulitnya berada di posisi mereka? Sayangnya nih, kalau menurut seorang profesor di Universitas McGill, Kanada, Sebastian Jodoyen, meskipun perempuan dan kelompok difabel sangat rentan, tapi mereka diabaikan dalam tanda petik karena tidak dilibatkan dalam rencana-rencana yang berkaitan soal iklim. Kalau perempuan dan penyandang disabilitas itu dilibatkan dari awal ketika membuat perencanaan, ketika membuat kebijakan, sehingga mereka terwakili ya. Biasanya kan membuat asesmen dulu ya, apa sih kebutuhan perempuan gitu. Ketika terjadi bencana biasanya tepat dan cepat, tidak boleh cepat tapi tidak tepat, itu nggak boleh. Dan prioritasnya apa? Prioritasnya kan harus selamatkan nyawa dulu gitu ya. Nah, setelah sudah pada ngungsi, pada tinggal di Huntara gitu, mereka kan ada kebutuhan-kebutuhan. Kalau tadi perempuan dan penyandang disabilitas itu dilibatkan dari awal, otomatis kebutuhannya terpenuhi. Biasanya kalau misalnya nggak dilibatkan kan udah bantuan semua, sembako sama gitu. Pakaian dalam, pembalut itu kan jarang sekali terfikirkan. Dan teman-teman disabilitas itu banyak yang hilang juga kan. Selagi mereka dilibatkan, kami rasa kesadaran masyarakat makin tinggi dan
dampaknya itu sangat bisa diminimalisir. By the way nih Kak Acil, barusan aku lihat nih ada program HWDI yang cukup menarik banget loh. Namanya program 1000 pembalut. Jadi pembalut ini itu dibuat dari kain supaya mengurangi sampah plastik dan lebih hemat. Hitung-hitung menjaga lingkungan gitu kan ya. Terus nih, pembalut kain ini dijahit sama teman-teman disabilitas, jadi juga membuka lapangan kerja untuk mereka. Nah, nantinya pembalut kain itu dibagikan ke panti-panti atau yang membutuhkan, misalnya saat terjadi bencana. Balik lagi nih ya, tampaknya memang negara masih belum merangkul dan melibatkan kelompok rentan ya Kak Acil. Padahal sebenarnya PBB itu udah mendesak negara-negara anggota untuk membuat kebijakan melindungi penyandang disabilitas dalam isu perubahan iklim. Ini itu disampaikan di Konferensi Perubahan Iklim atau COP 2021 di Glasgow. Sebenarnya udah ada beberapa dokumen internasional kayak Paris Agreement yang memuat isu gender dan perubahan iklim, Nel. Terus juga ada konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau CEDAW yang sudah diratifikasi Indonesia di tahun 1984. Tapi kayaknya mentok di part implementasinya ya Kak. I don't know, no comment. Pokoknya gitulah ya. But anyway, apa ada lagi kebijakan lainnya di Indonesia yang berkaitan dengan perubahan iklim dan disabilitas ya Bu Walin ya? Ada CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Itu tahun 2011, Indonesia sudah meratifikasi itu. Nah, yang terkait dengan pengurangan risiko bencana ada di pasal 11. Terus ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Terus ada SDGs ya, SDGs kalau gender kan di goal kelima. Terus yang tentang perubahan iklim itu ada di goal ke-13. Terus ada Perka BNPB itu nomor 14 tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam PB, penanggulangan bencana. Terus banyak sekali PP ya, peraturan turunan dari Undang-Undang nomor 8 itu misalnya PP nomor 42 tahun 2020. Banyak sekali peraturan itu sudah ada. Banyak banget loh ternyata. Kalau dari HWDI sendiri, upaya-upaya apa aja sih yang udah dilakukan? Kalau upaya HWDI ada beberapa tentang pengurangan risiko bencana. Itu HWDI dimasukkan dalam program kerja HWDI. Itu termasuk dalam isu strategis ya, rencana strategis. Yang kedua, HWDI juga memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di luar yang terkait dengan perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Terus saat ini HWDI sudah mempunyai beberapa fasilitator yang untuk DRR Disaster Risk Reduction itu ada sekitar 12 gitu, tapi teman-teman di daerah seperti itu. Dan HWDI juga membuat pelatihan-pelatihan. Misalnya kemarin ketika terjadi COVID itu kan pemerintah membuat kebijakan belajar, bekerja, beribadah dari rumah gitu ya. Itu justru dijadikan peluang HWDI untuk memberikan peningkatan kapasitas ke teman-teman. Dan HWDI juga saat ini membantu terlibat aktif dalam penulisan modul yang didukung oleh ASB, Arbiter sama Riterbun, bekerja sama dengan BNPB dan BPBD. Dan saat ini modulnya sedang diuji cobakan. Jadi di saat pra bencana kami melakukan beberapa pelatihan untuk meminimalisir dampak-dampak negatifnya. Wah, keren banget sih ini. Jadi penting buat memastikan kalau teman-teman disabilitas tuh bisa berdaya ketika terjadi bencana. Dan yang gak kalah penting adalah keseriusan pemerintah untuk melibatkan kelompok perempuan dan difabel dalam merumuskan dan juga mengimplementasikan kebijakan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Faktanya kan udah jelas nih, kalau bencana terjadi, perlindungan terhadap mereka seringkali luput dari perhatian. Profesor Jodoin dalam penelitian juga menemukan bahwa saat terjadi badai Katrina di Amerika Serikat di tahun 2005 lalu, banyak pengguna kursi roda yang terdampar karena nggak ada rencana evakuasi untuk mereka. Bisa-bisanya ya, hal kayak gini tuh ke-skip. Ini sih nggak boleh terulang lagi dimanapun. Tolong implementasikan peraturan yang sudah ada. Kampanye-kampanye tentang apa sih perubahan iklim, dampaknya apa sih? Jadi memberikan edukasi ke masyarakat tentu saja melalui media massa, baik itu cetak maupun elektronik, karena media massa merupakan alat komunikasi yang sangat fleksibel.
Anak muda sekarang itu saya berani bilang IT-nya lebih bagus ya dari saya yang yang sudah emak-emak gitu ya. Jadi harus saya akui. Jadi mereka bisa melakukan banyak hal, membuat video-video dokumenter itu ya, film-film dokumenter yang mengedukasi masyarakat ya, dampak perubahan iklim. Terus nanti kalau terjadi bencana apa yang harus kita lakukan. Terus membuat assessment data pilah gitu ya. Apa sih kebutuhan perempuan, apa kebutuhan teman-teman disabilitas. Melalui teknologi itu teman-teman anak-anak muda itu sangat bisa membantu. Bisa jadi konselornya juga. Bisa jadi misalnya ada yang trauma atau apa, bisa healing juga, trauma healing. Banyak sekali anak muda sangat punya potensi di situ. Nggak bisa dipungkirin ada masalah serius yang membayangi kita saat ini dan masa depan nanti. Namanya krisis iklim ya. Tapi bukan berarti kita menyerah dan putus asa. Kayak kata pepatah aja, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya Muhammad Syarif Acil. Dan saya Cornelia Wendelina. Terima kasih ya sudah setia mendengarkan Sains Sekitar Kita sampai episode terakhir season ketiga ini. Buat kamu yang belum mendengarkan lengkap episodenya, silakan kunjungi kbrprime.id. Saran dan komentar kamu atau mungkin punya ide cerita yang layak diangkat untuk season berikutnya, boleh nih disampaikan melalui podcast @kbrprime.id. Bye. Sains Sekitar Kita. Sains punya peran Dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. produksi KBR Dan The Conversation Indonesia. Sains Sekitar Kita.